Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media yang telah berkenan ya hadir pada sore hari ini. Nah, saya Philips Gregory sebagai pelapor dari Korps Alumni Trisakti 98 Kamtri yang telah melaporkan kepada pihak Bawaslu yang laporan kami sampaikan pada tanggal 1 Maret sebelumnya dan saat ini masih dalam proses. Nah, kami sudah melaporkan terkait dengan pelanggaran pidana pemilu. Terkait dengan pidana pemilu yaitu politik uang yang dilakukan oleh salah satu caleg terpilih di tingkat DPRD dari Partai Gerindra. Nah, pada saat ini laporan kami masih dalam tahapan proses dan pada hari ini kami telah menghadirkan salah satu saksi ahli kami yaitu Profesor Dr. Muhammad Arif Sugiarto SH.MH LMM. Nah, beliau sudah menyampaikan kepada pihak Bawaslu keterangan sehingga kami berharap apa yang beliau sudah sampaikan dari saksi ahli kami ini bisa menjadi petunjuk pada pihak Bawaslu untuk mengambil sebuah keputusan rekomendasi di mana harapan kami pelanggaran pidana pemilu ini bukanlah pada delik formil tapi pada delik material, sehingga kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan sampai ketetapan lanjutannya adalah di wilayah kepolisian Republik Indonesia. Nah, harapan itu kami gantungkan kepada Bawaslu sehingga bisa menjadi sebuah terobosan ya bagi pihak Bawaslu bahwa seluruh laporan-laporan yang disampaikan masyarakat tidak harus berakhir di Bawaslu terkait karena kewenangan Bawaslu atau Sentra Gakumdu belum sampai pada tahap penyelidikan. Sehingga persoalan pidana pelanggaran pemilu ini di mana ini adalah politik uang, ini deliknya adalah pidana gitu. Sehingga yang harus didalami adalah secara delik material. Nah, itu yang kami harapkan apa yang sudah kami upaya-upaya yang sudah kami lakukan ini menjadi bagian lah petunjuk untuk Bawaslu bersikap dan objektif dalam menangani laporan masyarakat. Nah, laporan ini juga berdasarkan juga keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang di lapangan, yang juga di sini ada Saudara Tirta yang juga turut melakukan klarifikasi dan investigasi terkait laporan-laporan politik uang yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Demikian sebenarnya kami harapkan dari pihak Bawaslu adanya upaya untuk meneruskan laporan ini ke pihak selanjutnya. Oke, dari sisi saksi sebenarnya kita menemukan dari beberapa obrolan warung kopi yang sering keluar dengan kata-kata dapat berapa serangan fajarnya, dapat berapa serangan fajarnya. Yang tadi hanya kita pikir ini adalah sebuah omongan warung kopi, obrolan warung kopi. Cuman setelah kita dalami dan kita mendapatkan bukti-bukti dan akhirnya saya berdiskusi dengan senior saya, Bang Philips, bagaimana nih kita menyikapi demokrasi di Indonesia khususnya di Jakarta. Dengan hasil diskusi kita, akhirnya kita putuskan untuk melaporkan bahwa tindak pidana pemilu yaitu money politik harus kita laporkan ke Bawaslu. Akhirnya kita buat laporan lah ke Bawaslu dengan saksi-saksi dan bukti yang kita kumpulkan di awal. Dan seiringnya berjalan waktu, kita akhirnya mendapatkan laporan-laporan baru. Setelah kita melaporkan, akhirnya ada saksi-saksi dan bukti-bukti baru yang akhirnya melapor sendiri ke kita. Nih, kita ada bukti, kita ada bukti-bukti dan kita bisa memberikan kesaksian yang akhirnya memperkuat kesaksian kita di pelaporan kita. Gitu. Untuk buktinya sendiri sebenarnya lebih banyak di komunikasi ya. Di alat-alat komunikasi yang memang mereka ini terlibat langsung. Terlibat uang juga, terlibat langsung, komunikasi, uang, dan janji pergerakan mereka lah. Ya, jadi sedikit saya bacakan di sini ya. Tadi seperti yang disampaikan Saudara Tirta, kalau namanya pelanggaran atau ada perbuatan pidana, bagi yang melihat, mendengar, dan mengetahui adanya
pelanggaran pidana dan itu tidak dilaporkan, maka kita tidak menjadi warga negara yang baik. Ya, sebagai warga negara yang baik ya tentu kita akan melaporkan pada yang berwenang, karena ini adalah ranahnya pemilu dan ruangnya adalah ruangnya Bawaslu, maka kita sampaikan ke Bawaslu. Tetapi kan Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, bahkan sampai pemutusan ketetapan secara pengadilan. Sehingga optimisme kita sebenarnya sangat optimis jika saja penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu Bawaslu menjalankan perannya secara profesional, optimis. Dan ini adalah harapan seluruh masyarakat atau para kontestan di pemilu ini, gitu, bahwa kita masih memiliki kepercayaan. Jangan sampai akhirnya presiden-presiden buruk itu jadi menghantui. Setiap kali kita mau pemilu nanti akan ada hal-hal pelanggaran pidana yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, optimisme kita sangat besar, harapan kami sangat besar. Bawaslu di tingkat Jakarta Utara mampu meneruskan laporan terkait pelanggaran pidana pemilu, karena ini bukan sengketa pemilu. Nah, itu yang menjadi harapan kami, ya, optimisme kami. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sudah kita ajukan, apa yang sudah kita laporkan, di mana ada saksi. Lalu kan 2 alat bukti sebenarnya sudah cukup. Ada saksi, ada fakta-fakta alat bukti, fakta-fakta hukum sebagai alat buktinya, lalu ada pemberi, ada penerima. Nah, bagaimana menelusuri itu? Nah, ini kan bukan ranahnya Bawaslu, kan di ranahnya kepolisian. Oleh karena itu, serahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman terkait dengan politik uang ini. Harapan bahwa ke depan peradaban demokrasi kita akan semakin beradab. Tapi kalau politik uang ini dibiarkan, lalu pelanggaran-pelanggaran pemilu ini dibiarkan, bahkan selesai hanya cuma sampai sebatas di meja saja, maka ini akan menjadi presiden buruk. Dan ini akan mencoreng, ya, citra bangsa ini, citra negara ini, pemerintah ini terkait dengan demokrasi yang kami sudah perjuangkan, yang kami sudah upayakan dari 98. Cita-cita kami kan seperti itu, menegakkan, mengawal jalannya demokrasi. Nah, jangan lagi demokrasi ini diacak-acak lagi atau dibuat menjadi mundur, berjalan mundur hanya untuk kepentingan kekuasaan atau oligarki, gitu. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Sebagai aktivis 98, saya ingin sampaikan bahwa apa yang sudah kami bangun bersama dengan kawan-kawan 98, ya, dari berbagai macam elemen dan organ kemahasiswaan, jangan juga akhirnya dirusak hanya untuk kepentingan oligarki kekuasaan, di mana kapital bermain, lalu di situ masyarakat dibodohi, dibuat menjadi tidak menjalankan haknya, gitu. Mungkin sedikit saya tambahkan, ya, dugaan, ya, ini kan hanya bentuknya ada dugaan, kita berdasarkan ajas praduga tak bersalah. Saya dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait dengan politik uang ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh oleh penyelenggara pemilu, dan ini harus menjadi perhatian publik juga, bahwa hal-hal seperti ini, ya, walaupun bersifatnya dugaan, jika dibiarkan maka akan berdampak pada pemilu-pemilu yang akan datang. Sehingga tidak heran kos politik untuk di pemilu itu akan berlipat ganda. Itu akan menjadi nilai yang sangat besar. Lalu upaya-upaya untuk memenangkan dengan pola-pola politik uang ini akan menjadi sebuah budaya kotor di pemilu kita. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang memang tidak memiliki integritas, keberpihakan kepada rakyat. Lalu apa harapan kami rakyat kepada wakil rakyat yang memang sudah membiasakan budaya-budaya kotor ini menjadi sebuah strategi untuk mendapatkan kursi di parlemen segala macamnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita selalu mau bilang kita bosan atau kita capek melihat korupsi yang dilakukan. Tapi kalau masyarakat juga membiarkan hal ini terjadi, maka korupsi yang akan terjadi itu tidak akan pernah berhenti. Jadi saya sepakat dengan apa yang sudah digaungkan oleh KPK. Hajar serangan fajar ini bukan cuma berlaku untuk para
penyelenggara pemilu, tapi untuk masyarakat juga, bukan cuma untuk sekedar kontestan pemilunya. Sehingga biaya politik atau biaya demokrasi ini semakin lebih rendah.